Selain umat Islam, umat agama lain, mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas, jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempit lah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasor. Mungkin ini bisa booming sampai ke seluruh dunia nantinya ya. Saya akan siap asalkan dengan dialog-dialog yang berdasarkan dalil. Wah, Ustadz ini nggak pakai tafsir. Ini ayat yang muhkamat ini, bukan mustahil. Dulu itu saya waktu masih mondok, saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya semakin di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan-golongan yang ketika diperlihatkan kebenaran mau menerima kebenaran tersebut. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang di situ sudah melihat kebenaran atau sudah ditampakkan kebenaran namun tidak mau menerima kebenaran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada suatu syubhat yang di situ sudah ketinggalan zaman namun kembali digulirkan oleh orang-orang liberal. Nggak tahu itu katanya orang disebut sebagai kiai dan seterusnya. Itu maka kita katakan haram kita mengatakan orang tersebut sebagai kiai, ya, karena itu akan menimbulkan ishtibah, ketidakjelasan kepada orang-orang awam yang di situ nanti bisa ketipu, ya. Kita tidak boleh mengatakan dia kiai. Syubhat tersebut yaitu syubhatnya orang pluralisme secara umum, yaitu apa? Mengatakan seluruh agama itu bisa masuk surga, tidak boleh surga itu dibatasi dan seterusnya. Dan yang menarik ini orang yang merasa dirinya sebagai orang NU dan seterusnya itu tidak mau melihat tafsir para ulama dalam memahami ayat tersebut. Katanya di sini ayat yang muhkamat, jadi tidak perlu untuk melihat tafsir. Dan dia juga menceritakan dulu di pesantren, ketika masih di pesantren dia itu lebih percaya tafsir para ulama daripada ayat Al-Quran. Ini kurang ajar, ya. Ini sudah sangat-sangat wahabi sekali. Ya, wahabi pun nggak berpaham sedemikian rupa. Tapi ini orang malah berpaham demikian, berarti dia lebih bahaya daripada wahabi. Oke, itu yang pertama. Jadi syubhat seperti ini sebenarnya bukan dari Islam, ya saudara. Ini syubhat itu datangnya dari Barat. Ada seorang filsuf yang di situ bernama John Haidt, ya. Ini dia adalah orang yang di situ yang menggelorakan daripada paham seperti ini. Jadi bukan dari Islam sama sekali, saudara. Hati-hati semuanya. Dan nanti kita akan bacakan nas daripada para ulama kita. Paham seperti ini itu disepakati kekufurannya oleh para ulama. Oke, nanti kita bacakan teksnya. Nah, pada video kali ini Al-Fakir ingin menanggapi daripada orang liberal tersebut, orang pluralis tersebut, itu karena dia tidak mau menggunakan tafsir para ulama. Oke, maka saya akan bantah pemikirannya itu dengan rasionalitas. Jadi begini, paham yang menyatakan bahwasannya semua agama itu benar atau semua agama itu bisa menghantarkan seseorang itu kepada surga Allah Subhanahu wa taala, itu tidak rasional sama sekali. Bagaimana tidak? Masa iya Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan sesuatu yang di situ kontradiksi? Allah Subhanahu wa taala membenarkan Tuhannya orang Islam yang meyakini bahwasanya hanya Tuhan satu saja, hanya satu Tuhan saja yang di situ berhak disembah, juga membenarkan kepada keyakinan orang-orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada 3 yang berhak disembah. Mungkin kasar rasional bisa diterima hal demikian. Masa iya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 2 hal yang di situ kontradiksi? Ini adalah mustahil aklan. Kalau si liberal atau yang disebut kiai ini orang yang betul-betul orang NU, pastinya akan mempelajari akidah Kharidatul Bahiyah. Ini termasuk mustahil aklan. An-naqidun la yajtami'an wa la yartafi'an. 2 hal yang di situ kontradiksi tidak bisa berkumpul sama sekali, ya. Sama saja dengan mengatakan bahwasannya saya itu orang yang hidup, juga saya itu orang yang mati. Itu tidak bisa. Saya kalau hidup ya berarti saya hidup saja, berarti tidak mati. Kalau saya mati berarti saya tidak hidup. Itu adalah 2 hal yang kontradiksi, tidak bisa terhimpun semuanya dan juga tidak bisa terhilangkan semuanya. Harus salah satunya saja. Itu tidak rasional sama sekali. Orang yang di situ membenarkan 2 hal yang kontradiksi, maka dia bukan orang yang berakal sehat. Tamam? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cara pemahaman dia itu tidak utuh, ya. Pemahaman dia itu sangat cacat sekali. Kenapa? Pada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wasra man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat tersebut itu dijelaskan man amana billah wal yawmil akhir wa amila shalihan. Orang-orang yang di situ beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kita lihat
beramal soleh itu standarnya soleh itu dari mana? Soleh itu dari siapa? Kata soleh itu. Yang bisa menilai sesuatu itu amal soleh dan amal toleh, amal soleh dan amal buruk, itu siapa yang memberikan standar? Tentu Al-Quran. Tentu daripada Tuhan tersebut. Yang mana di situ dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita meyakini Al-Quran sebagai standar dalam beramal soleh, otomatis juga maka kelazimannya juga, ya membabil lazim, itu meyakini juga yang diturunkan Al-Quran tersebut. Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang atau kaum-kaum atau agama-agama yang di situ tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, maka itu kafir. Itu konsekuensinya kalau dia memahami secara langsung kepada Al-Quran. Orang beramal soleh maka harus solehnya itu seperti apa? Tentu dari Al-Quran. Al-Qurannya diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kalau percaya Al-Quran berarti di situ percaya kepada Nabi Muhammad juga. Dan barang siapa yang tidak percaya Nabi Muhammad berarti tidak percaya Al-Quran. Berarti kafir. Berarti agama selain Islam yang di situ mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW seperti Yahudi dan Nasrani, maka di situ mereka tidak beriman atau tidak bisa masuk surga. Oke? Nah, itu kerancuan yang kedua. Yang ketiga, dia kan meyakini pemahaman demikian, semua agama benar dan seterusnya dari ayat tersebut. Konsekuensi logisnya ketika dia berdalil dengan Al-Quran ayat tadi ya, maka dia juga harus meyakini ayat-ayat yang lainnya. Ya, ayat yang lainnya. Ayat yang lainnya menyatakan bahwasannya, paham yang meyakini bahwasannya Allah itu adalah salah satu daripada oknum tiga sebagai Tuhan. Maka itu ayat tersebut berkata kafir. Seharusnya harus diyakini juga pemahaman seperti ini. Bagaimana dia meyakini ayat yang ini yang mengatakan semua itu bisa masuk surga, tetapi tidak memahami ayat yang ini yang mengatakan bahwasanya Allahu Thalithu Thalathah. Allah itu salah satu daripada tiga oknum yang disembah, yang dipertuhankan. Kenapa nggak diyakini juga ayat ini? Itu kecacatan daripada nalar berpikir keberagaman daripada orang liberal ini dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi mencampakkan atau membuangkan ayat yang lainnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, ya, ini orang juga tidak mau menerima konsekuensi daripada ayat Al-Quran yang lainnya, yaitu apa? Yaitu menyatakan kekafiran daripada orang-orang yang di situ atau kaum-kaum yang di situ membedakan nabi satu dengan nabi yang lainnya, mengimani yang membedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya, yang meyakini satu nabi itu benar dan nabi yang lainnya tidak benar. Dikatakan dalam Al-Quran juga masalah kayak gini. Kenapa nggak diyakini? Kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak diamalkan? Andaikan dia memahami Al-Quran, meyakini Al-Quran ini benar, mestinya dia juga harus menerima konsekuensi. Bahwasanya apa? Dalam Al-Quran juga dijelaskan, kaum yang di situ membeda-bedakan para nabi, meyakini sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya, maka itu kafir. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Ini ayat yang lainnya. Kalau dia berdalil dengan Al-Quran untuk membenarkan keyakinan mereka, berarti dia meyakini kebenaran Al-Quran. Kenapa ketika meyakini kebenaran Al-Quran tidak membaca ayat yang lain yang mengatakan bahwasannya kaum-kaum yang di situ membedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya, meyakini satu nabi dengan tidak meyakini nabi yang lainnya, maka itu dikatakan kafir. Ulaikumul kafirun haqqan. Ini kerancuan daripada orang liberal yang satu ini. Dan pluralisme, kaum pluralis secara umumnya, itu rancu sekali dalam memahami Al-Quran. Tidak utuh dan tidak membaca ayat yang lainnya. Yang dibaca adalah ayat yang mendukungnya saja, tapi membuang atau mencampakkan ayat-ayat yang di situ meruntuhkan klaimnya tersebut. Ya, ini. Kemudian juga, oke, kalau nggak mau membaca tafsir para ulama, apakah mau membaca hadis Nabi SAW tentang Yahudi Nasrani? Kita lihat baca. Ini hadisnya hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Tuhan yang Nabi Muhammad itu berada di kekuasaannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah salah seorang daripada umatku yang tidak mau mendengarkan, ya, tidak mau mendengarkan aku. Baik apa? Yahudiyun au Nasraniyun. Baik orang Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak mau beriman kepada apa-apa yang diutus kepadaku, apa-apa yang dibawa kepadaku, illa kana min ahlin nar, kecuali dia ahli neraka. Ini adalah hadis sahih dari Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya orang-orang Yahudi yang tidak mau mengimani aku, tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh aku, kemudian dia mati dan belum mengimani hal itu, maka dia ahli nar. Apakah ini orang tidak mau juga menerima hadis Nabi SAW?
Oke, kalau misalkan mau mengingkari tafsir para ulama yang mengatakan yang berlawanan dengan pemikiran dia, kalau mengingkari tafsir para ulama, mungkin dia nggak bisa kafir, nggak bisa dikatakan kafir. Tetapi kalau mengingkari hadis Nabi bagaimana? Oke, belum lagi mengingkari ayat-ayat yang bisa meruntuhkan klaimnya tersebut. Nah itu dia. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini paham yang sangat-sangat berbahaya sekali, hati-hati semuanya. Dan sudah dikatakan oleh para ulama, paham semacam ini itu kufur bi ijma'il ulama. Itu kafir dengan kesepakatan para ulama. Hal ini sudah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Rawdatul Talibin, man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam kan nasara. Orang yang di situ tidak mau mengkafirkan orang yang di situ selain Islam seperti Nasrani, aw syakka fi takfirihim, atau ragu terhadap kekafiran mereka, pengkafiran terhadap mereka, aw sahaha madhhabahum, atau membenarkan mereka, fahuwa kafir, maka dia kafir sendiri. Jadi orang yang tidak mau mengkafirkan seseorang yang beragama selain Islam seperti Nasrani, atau ragu terhadap kekufuran mereka, atau membenarkan agama mereka, maka dia kafir sendiri. Wa in azhara ma'a dzalikal Islam mu'taqadah, walaupun dia itu masih tetap menampakkan keislamannya dan meyakini Islam juga, dia kafir. Karena konsekuensi ketika seorang itu tidak mau mengkafirkan selain Islam, berarti dia membenarkan juga. Atau dia ragu terhadap kekafiran mereka, berarti imannya tidak sah. Karena keislaman kita itu meniscayakan hanya meyakini Islam saja yang benar, itu secara i'tiqad yang jazim, keyakinan yang pasti, tidak boleh ada keraguan. Karena keniscayaan daripada keimanan itu itsbat dan nafi, la ilaha illallah. Mengingkari semua Tuhan apapun, itu adalah nafi, kemudian itsbat illallah, hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Itu keniscayaan keimanan kita harus nafi dan itsbat, mengingkari semua Tuhan-Tuhan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja yang sah dan yang hak untuk disembah. Di situ juga dikatakan oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, walihada nukaffiru man lam yukaffir man dana bi ghairi millatil muslimin minal milal. Oleh sebab itu kami mengkafirkan seorang yang tidak mengkafirkan mereka yang beragama selain Islam. Aw waqafa fihim, atau tidak mau mengkafirkan orang yang beragama selain Islam tersebut. Jadi apakah selain Islam itu kafir? Dia diam, maka dia kafir tuh karena dia tidak mau mengkafirkan. Aw syakka, atau ragu terhadap kekafiran mereka. Mereka kafir enggak ya? Nasrani kafir enggak ya? Yahudi kafir enggak ya? Ragu terhadap hal itu, maka dia kafir sendiri. Aw sahaha madhhabahum, atau membenarkan agama mereka. Agama mereka benar, ya jelas kafir. Wa in azhara ma'a dzalikal Islam mu'taqadah, walaupun dia itu masih menampakkan keislamannya dan meyakini Islam tersebut. Jadi begitu saudara ya. Harap diperhatikan hal demikian. Hati-hati terhadap paham demikian, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Yang mendorong tidak mau mengkafirkan yang lainnya, atau tidak mau menyalahkan yang lainnya, tidak mau meyakini hanya agama Islam saja yang benar, itu adalah paham kufur. Kita memang tidak diajarkan untuk mengkafir-kafirkan kepada orangnya, tidak. Kita meyakini, ini bahasa keyakinan, bukan bahasa interaksi, bukan. Ya. Jadi kalau ada orang yang di situ menyangsikan ketika kita meyakini agama lain itu kafir, itu berarti tidak toleransi, itu tidak benar saudara. Soal keyakinan itu soal hati. Keyakinan kita mereka itu kafir, tetapi kita secara sosial kita baik. Kita saling membantu, tolong-menolong, kalau sakit kita jenguk dan seterusnya. Oke, jadi tidak nyambung sekali orang-orang yang menggugat toleransi itu dengan karena kita itu meyakini agama selain Islam itu salah. Itu tidak benar sama sekali. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan klarifikasi daripada Ghazali ya. Ghazali pada video kritikannya terhadap orang liberal ini mengatakan pada menit 11, kalau yang dimaksud daripada non-muslim itu adalah non-muslim selain yang sebelum Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa terima. Itu saya klarifikasi kepada Ghazali terhadap perkataan demikian. Ya, maksud daripada beliau sebenarnya yang benar adalah maksud daripada non-muslim tersebut bukan kok yang kafir, yang menyekutukan Allah, bukan, tetapi umat-umat terdahulu. Jadi hanya ingin mengikuti bahasanya si liberal tadi tersebut. Yang dimaksud adalah orang-orang yang di situ mengikuti nabi-nabi terdahulu dan beriman kepada mereka. Ya itulah mereka dikatakan Islam juga gitu ya. Itulah dikatakan mereka juga Islam juga. Karena semua nabi itu semuanya Islam semuanya. Tidak ada membawa agama selain Islam. Dalam Al-Quran dikatakan wa kana minal muslimin, kemudian tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin, dan seterusnya. Itu perkataan Nabi Ibrahim, perkataan Nabi Musa, perkataan Nabi Nuh, perkataan Nabi Yusuf,
semua mengatakan Islam, semua mengatakan muslimin. Ya. Jadi begitu, itu klarifikasi daripada Ghazali. Mohon jangan salah paham. Ghazali tidak meyakini non-muslim sebelum Nabi Muhammad itu benar atau masuk surga seperti itu, tidak. Tetapi yang dimaksud beliau itu mereka sebelum umat Nabi Muhammad SAW dan meyakini kebenaran nabi-nabi mereka, dan mereka itulah Islam juga walaupun sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Tuh. Dan yang terakhir, saya tantang debat terhadap orang liberal tersebut. Mari kita debat. Kita debat. Saya dan Ghazali menantang debat kepada Anda. Kirimkan video ini kepada dia. Yang terakhir, Al-Fakir ingin mengutip daripada perkataan Imam Sanusi dalam kitabnya Al-Muqaddimat. Wa aslul kufri wal bid'ah sab'atun. Asal atau pokok daripada kekufuran itu ada 7. Dan yang keenam adalah wat tamassuk fi aqaidil iman bimujarradi zawahiril kitabi was sunnah. Berpegang teguh memahami terhadap akidah keimanan itu dengan zahir, apa yang nampak daripada kitab Al-Quran dan Sunnah. Hanya memahami secara zahirnya saja. Min ghairi tafsilin, tanpa adanya perincian. Bainama yastahilu zahiruhu minha wa ma la yastahil. Antara sesuatu yang disitu mustahil dan tidak mustahil, tidak ada perincian, maka ini mudah sekali akan membuat seorang itu terjerumus dalam kekufuran dan bid'ah. Jadi saya ingatkan kepada semuanya, ini kitab adalah kitab bagus, kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Sanusi, imam kita semua yang belajar di pesantren-pesantren. Hati-hati terhadap orang semacam ini. Orang ini penyebar kekufuran, saudara. Hati-hati. Ini bukan, kalau dia ngaku sebagai seorang pesantren, maka dia keluar daripada manhaj para ulama-ulama pesantren. Ya. Dan ini adalah faham yang sangat-sangat berbahaya sekali, faham yang kufur dengan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.